Ini dibikin nih Mahkamah Konstitusi karena melayani kepentingan PDIP ya? Ciko langsung bilang tadi, enggak dong. Yang diuntungkan oleh keputusan ini adalah bukan cuma PDIP di Jakarta atau Anies Baswedan kan? Kalau PDIP kan katanya akan memajukan Anies Baswedan. Menarik buat saya ya, PDIP untuk pertama kalinya berada bersama dengan kubunya Anies Baswedan. Tapi kira-kira kan gitu, keputusan MK ini barangkali untuk melayani kepentingan PDIP. Itu spekulasi Bung Ciko ya, kita nggak perlu terlalu anggap itu benar atau salah, juga nggak ada buktinya sih. Cuma memang ada pertanyaan besar. Yang lebih terbukti sebenarnya putusan terkait umur 30 tahun ya, kira-kira itu akan lebih bisa dibuktikan ya, walaupun agak juga kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Kita bicara dulu yang ini nih ya. Buat saya memang perlu ada tuh media tuh tanya ke Mahkamah Konstitusi, Pak ya, kan orang yang sekarang menyatakan turun dari 20% ke 7,5% itu adalah orang-orang yang juga dulu menolak batas minimal untuk memajukan nama jadi calon presiden. Nah, kenapa sekarang berubah mindsetnya? Kan perlu diperjelas ya oleh. Terjadi perdebatan panas antara politisi PSI Ade Armando dengan pengamat politik Ray Rangkuti. Awalnya Ade Armando masih curiga dengan keputusan MK yang mengubah ambang batas pencalonan kepala dan wakil kepala daerah melalui putusan nomor 60. MK membatalkan pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Pilkada dan menyatakan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Pilkada inkonstitusional bersyarat. Lewat putusan tersebut, MK menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPR bisa mencalonkan pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah. Penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilu di daerah bersangkutan, yakni dari 6,5 hingga 10%. Oke Bang, saya ke Bang Panel itu sebentar. sebetulnya sederhana. Ya. Tolong diadukan saja ke MK Ya. tim konstitusinya. Enggak, saya tidak ingin Itu maksud saya, enggak, supaya tidak menjadi spekulasi yang tidak Betul, sehat. ya, betul. Dulu kan kita selalu menganggap begitu juga kan. Ya. Lalu diadukan ke MK. MK membuktikan memang ada peristiwa itu, sehingga Paman Usman kemudian dicegah untuk terlibat dalam pembahasan yang berhubungan dengan pemilu ataupun pilkada kan, dan diturunkan jabatannya dari ketua menjadi anggota biasa. Kalau menurut Anda kira-kira kenapa ya dari 20 turun ke 7,5? Loh, justru karena itu saya mau mendukung Anda kalau maju untuk MK. Gitu loh kira-kira. Saya ke Bang Artinya kita sama-sama nggak tahu nih di sini. Iya. Saya ke Bang Panel sebentar. Yang nggak tahu, ya tentu tidak didiskusikan kan. Oh, belum tentu. Yang nggak tahu, kecuali Anda punya pengetahuan tentang itu, bisa kita diskusikan. Ya, saya ingin katakan bahwa ini menimbulkan pertanyaan. Nah, supaya pertanyaan itu terjawab, bawa lihat ke MK. Selanjutnya, melalui putusan nomor 70, MK menegaskan perhitungan syarat usia calon kepala daerah dalam pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang Pilkada harus terhitung sejak penetapan pasangan calon. Menanggapi kecurigaan Ade Armando, Ray Rangkuti lalu mempersilahkan Ade Armando untuk menggugatnya di MK. Dan selesai sesederhana itu kan. Betul, saya nggak iya baca itu. kan. Dan nah, menurut tapi saya, kalau kita semua nggak tahu, langsung apa yang mau kita diskusikan? Bukan. Yang jalan Kalau lebih dalam sebuah sederhana. botol tidak ada air minum, apa yang mau kita minum? Ya, Anda kok kayak agak khawatir gitu. Bukan soal khawatir. Yang saya mau katakan itu supaya nggak kemana-mana. Ya. Jelas loh, kita dulu menduga ada setangan yang kuat masuk ke MK. Tapi kan kita nggak punya bukti-bukti kecuali pemberitaan salah satu media kan. Lalu kita ke MK membuktikan ya ada. Ya gini, maksud selesai saya gitu maksud saya. Jadi nggak ada spekulasi yang panjang kemana-mana. nih, birokrasinya panjang. Saya ingin mengatakan, ini wartawan nih, ya kan ada hakim MK tuh kecil jalan. Pak, kenapa turun dari 20 ke 7,5 ya? Kan nggak ada penjelasannya sekarang ini. Nah itu barangkali itu akan sebetulnya bisa dibaca di dalam risalah putusan MK itu. Ya, Anda udah baca? Ada argumen-argumen yang mereka bangun kenapa sampai ke arah situ. Ya, Anda udah Salah satu argumennya adalah mereka mengatakan dalam pemilu itu mestinya harus ada kesetaraan. Ya. Jadi kalau ada calon non partai 7, sekian berdasarkan hitungan jumlah penduduk, mengapa partai-partai yang ada di parlemen dan tidak di parlemen itu tidak dihitung sama? Ya kenapa di presiden enggak ya? Kenapa? Ya itulah makanya tanya kepada MK. Mahkamah Konstitusi menjadi penyelamat demokrasi Indonesia. Ketika syarat demokrasi hampir saja terbeli oleh kesepakatan elit politik, MK justru hadir membongkar dan membatalkannya. Selasa 20 Agustus 2024 menjadi hari bersejarah pada demokrasi Indonesia.
Uji materi diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Masyarakat sipil hampir frustasi dengan situasi demokrasi yang sudah terkelola oleh elit politik, semacam demokrasi incorporated. Syarat ambang batas pencalonan kepala daerah yang tinggi membuat kursi menjadi mahal. Dan situasi itu bisa dimanfaatkan elit politik untuk mengunci calon-calon tertentu. MK kembali tidak bulat dalam putusannya. Untuk syarat usia calon pilkada, Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak ikut mengambil keputusan. Putusan MK menyebutkan syarat calon untuk pilkada tetap 30 tahun sejak penetapan pasangan calon. Putusan ini berbeda dengan putusan Mahkamah Agung sebelumnya. MK memutuskan syarat usia 30 tahun saat pelantikan kepala daerah. Sedang untuk persyaratan mencalonkan kepala daerah yang demikian ketat, 25% suara pemilih atau 20% kursi dibongkar MK. Dalam sebelah pilkada ada tren semua parpol dikondisikan apapun alasannya untuk mendukung satu pasangan calon. Pengkondisian bisa dilakukan dengan menggunakan instrumen hukum atau bisa juga dengan konsensi kekuasaan. Apa sih di dalam setiap rekrutmen pejabat negara yang berhubungan dengan batas minimal usia itu selalu dikaitkan dengan syarat pencalonan. Di teks undang-undangnya begitu. Baik Bang Ade, silakan. Ya, saya mau katakan ini kembali ke pendapat ahli tata negara sebelumnya ya, bahwa kan begini nih ya buat para penonton, keputusan tentang batas usia itu sebelumnya sudah diputuskan, dirumuskan oleh KPU ya, peraturan KPU. PKPU. Nah sekarang buat teman-teman nih harus paham, kalau PKPU itu levelnya pemerintah, yang bisa mengujinya, menilainya adalah Mahkamah Agung. Nah Mahkamah Agung sudah memutuskan, oke, atau peraturannya sudah ada nih, dan seharusnya yang menilainya adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung tidak mempersoalkan itu. Tiba-tiba datang Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan bahwa batas usianya seharusnya adalah 30 tahun berdasarkan masa pendaftaran atau apa tadi? Saat ditetapkan. Saat ditetapkan, ya. Buat saya itu nggak terlalu penting apakah pada saat ditetapkan atau pada saat dilantik. Yang terpenting adalah proses hukumnya untuk menentukan pada saat ditetapkan atau dilantik itu benar atau enggak. Nah, saya mau bicara begini. Pertama-tama saya ingatkan, saya tentu saja orang PSI dan tentu saja saya sangat senang kalau Mas Kaisang bisa maju misalnya di Jawa Tengah karena angkanya sangat bagus di sana. Tapi saya bicara gini, saya mengajak Anda untuk berpikir tentang sebetulnya secara legalitas ya namanya, itu boleh nggak sebetulnya MK yang memutuskan. Sementara MK sendiri sebetulnya tidak diminta oleh siapapun untuk menguji pasal tersebut. Untuk Pilkada Jakarta misalnya, 12 partai politik terkondisikan untuk mendukung hanya satu pasangan calon, Ridwan Kamil dan Suswono. Partai terakhir adalah Partai Kebangkitan Bangsa yang salah satu pengurus terasnya mengatakan PKB ikut Gerindra untuk Pilkada Jakarta. Hanya PDI Perjuangan ditinggal sendirian di luar. PDIP pun tidak bisa mencalonkan pasangan calon karena tidak mencukupi ambang batas. Mirip juga dengan Jawa Timur, tinggal PKB dan PDI Perjuangan yang belum menentukan sikap menghadapi Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak. Kondisi serupa di Banten, calon populer Golkar, Airin Rahmi Daini masih belum pasti maju karena koalisi yang dibangun Gerindra mengusung Andra Soni dan Dimyati Natakusuma. Peta politik Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dipastikan berubah menyusul putusan fenomenal Mahkamah Konstitusi yang membongkar politik ambang batas. Ridwan Kamil yang sebenarnya populer di Jawa Barat, namun elit politik mendorong Ridwan Kamil maju di Jakarta dan Deddy Mulyadi Gerindra maju di Jawa Barat. Cabut, dibatalkan. Lalu Mahkamah Agung membuat sendiri peraturan baru dengan mengatakan tidak di pendaftaran tapi di waktu dilantik. Stop di situ. Datang 2 mahasiswa menguji kembali aturan yang dimaksud. Lalu Mahkamah Konstitusi melalui putusan 70 itu mengatakan meskipun melalui pertimbangan memang sebaiknya tetap dihitung melalui pendaftaran. Kenapa? Salah satunya kan yang disebut di dalam undang-undang itu adalah syarat pendaftaran. Oke, saya potong dulu. Bukan syarat pejabat negara. Saya potong. Itu 2 hal yang berbeda. Ya, Itu kira-kira. PKPU